Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Pada video kali ini dan video-video selanjutnya, saya akan membahas mengenai Android Development. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi input nama. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat sebuah project baru, kemudian pilih empty activity. Oke, setelah itu isikan nama aplikasinya. Ini defaultnya my application, dihapus saja, kemudian kita tambahkan nama aplikasi kita, yaitu input nama, ya seperti ini. Nanti otomatis package-nya akan terbentuk, kemudian lokasi penyimpanannya di sini saya simpan dalam sebuah folder namanya YouTube. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu saya menggunakan bahasa Kotlin, kemudian untuk SDK yang minimum yaitu SDK API 21 ya, 21 API 21 Android Lollipop. Oke, klik create, kemudian tunggu sampai loadingnya selesai, tunggu sampai selesai memuat semua file-file yang diperlukan untuk membuat project kita. Oke, di sini ada sebuah file di dalam folder values yaitu string XML. Lalu nanti otomatis akan terbentuk dua file yaitu main.activity.kt dan activity main.xml. Buka string XML, kemudian di sini kita tambahkan string name. String name-nya namanya judul, kemudian tambahkan inputan yaitu aplikasi input nama. Lalu tambahkan juga sebuah string name namanya proses, isinya proses. Lalu string name hasil, namanya hasil. Ya, seperti ini. Tambahkan 3 dulu. Ya, nanti akan kita panggil di pembuatan layout project kita nanti yang file string tadi. Oke, di dalam activity main kita bisa memilih mau menampilkan kode, mau split, atau mau menampilkan desain. Di sini kita lakukan desain interface-nya menggunakan desain saja ya, tapi sebelumnya kita ganti dulu untuk layoutnya. Ini harus diganti manual, kita ganti menjadi linear layout seperti ini. Kemudian kita beralih ke desain, kita desain tampilan antarmukanya menggunakan fitur-fitur yang ada di Android Studio, jadi tinggal nanti drag and drop saja. Di sini kita menggunakan linear layout untuk parent layoutnya, kemudian sudah ada text view, ya ini sudah ada text view, tinggal kita ganti saja tulisan text view-nya. Ya, di sini linear layout orientasinya diganti menjadi vertikal dulu, kemudian kita pilih text view, teksnya kita ganti string judul. Ya, kemudian ya untuk width dan height-nya wrap content tetap, kemudian kita ubah teksnya, kita percantik. Untuk text size-nya kita ubah menjadi 20 sp. Lalu untuk color-nya kita ganti menjadi hitam biar lebih kelihatan. Oh, kita ganti yang hitam biar mainstream ungu saja. Ya, seperti ini. Lalu kita buat menjadi bold, text style kita ubah menjadi bold. Lalu yang terakhir kita buat supaya teksnya berada di tengah. Kita gunakan layout gravity center, ya seperti ini. Ya, teksnya sudah berada di tengah, sudah tebal, sudah berwarna. Kemudian kembali lagi ke layout linear layout. Di sini kita search saja biar gampang. Kita search padding. Untuk paddingnya kita tambahkan 16 dp. Jadi untuk layout kita menggunakan dp. Kalau teks kita gunakan SP. Ya, ini text view, kemudian kita tambahkan sebuah edit text. Tambahkan edit text untuk menginputkan sebuah teks. Di sini pilih plain text, kita drag and drop saja di dalam project kita. Ya, ini sudah dapat edit text. Kemudian pertama-tama kita harus mengubah namanya dulu ya, mengubah namanya dulu. Kita ubah
Bentar, kita cari hint-nya. Ya, hint-nya kita tambahkan, tapi kita harus hapus dulu teksnya ini. Oh, ternyata kita belum menambahkan hint untuk edit teksnya. Hint-nya kita tulis saja, masukkan nama Anda. Oke, kembali lagi ke layout, kemudian hint-nya kita pilih string hint. Terus kemudian untuk namanya kita hapus saja, sehingga yang muncul adalah hint-nya. Hint itu ya nama yang ada di background. Seperti ini sudah jadi. Kemudian yang paling penting adalah kita ubah layoutnya dulu supaya tidak terlalu mepet dengan judulnya. Pilih layout margin top. Layout margin top kita isikan sebesar 10 dp. 10 dp, oke, seperti ini. Kemudian terlalu mepet, ganti saja 16 dp biar lebih lebar. Lalu pilih button, kita tambahkan button. Ya, buttonnya kita tambahkan untuk button proses. Di sini tambahkan margin topnya 10 dp. Ya, seperti ini. Terus kita tambahkan text view untuk memproses hasilnya. Di sini kita berikan margin topnya ya 10 dp. Oke. Nah, terus kemudian kita ubah text view-nya supaya lebih cantik tampilannya. Pertama-tama kita ubah layout-nya. Jadi kita buat supaya text view-nya ini berada di tengah. Pilih gravity, kemudian center horizontal true. Oke. Selanjutnya kita ubah ukuran dari text view kita. Ketikkan size, kemudian di text size-nya kita ubah menjadi 20 sp supaya lebih besar. Lalu kita ubah colornya atau warnanya menjadi black atau hitam supaya kontras dengan backgroundnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita buat bold juga, text stylenya kita buat boldnya sama dengan true. Ya, sudah. Ini tampilannya. Kemudian untuk nama text view-nya kita ubah, name-nya kita sesuaikan dengan yang ada di string, yaitu string hasil. Yang ada di button juga namanya kita buat sesuai dengan yang ada di string proses. Ya, ini tampilan awal dari aplikasi kita. Tampilan user interface-nya cukup sederhana karena memang aplikasi kita sederhana. Selanjutnya kita ubah ID-nya untuk edit text. Kita ubah ID-nya menjadi edt nama. Kemudian untuk button btn proses ID-nya. Kemudian untuk hasil ID-nya kita ubah menjadi TV hasil. Ya, seperti ini. Menuliskan ID-nya seperti itu. Untuk nantinya kita akan panggil di main activity.kt supaya lebih mudah kita inisialisasikan apa itu button, text view, dan edit text. Oke, untuk tampilan user interface sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita beralih ke main activity.kt. Di sini pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan inisialisasi variabel. Tetapi di Kotlin tidak ada variabel, semuanya berupa objek. Di sini saya menggunakan val, kemudian saya berikan nama objeknya adalah edt nama, FileView BID, karena dia adalah edit text, saya tulis edit text, kemudian ID-nya yaitu edt nama. Kemudian untuk text view, misalkan saya beri nama txt hasil, FileView BID, berarti nanti inisialisasinya adalah text view. Ya, kemudian ID dari text view-nya tadi yang sudah kita tulis yaitu TV hasil. Ya, seperti ini TV hasil. Supaya sama-sama TV, kita ubah text-nya menjadi TV. Lalu yang terakhir kita inisialisasikan buttonnya btn submit namanya, nama objeknya. Kemudian FileView BID ini berupa button, kemudian ID-nya r.id btn proses yang tadi kita sudah tuliskan ID-nya. Oke, sudah selesai melakukan inisialisasi variabel. Kemudian di sini karena kita punya button,
kita harus memberikan aksi pada button tersebut. Kita gunakan set on click listener ya. Kemudian karena kita ingin mengubah text view-nya, maka kita tuliskan TV hasil set text. Set text-nya kita set teksnya, kita ubah teksnya nama Anda. Kemudian nanti dia akan menginputkan atau mengganti namanya sesuai dengan yang kita tuliskan di edit text ya. Nanti dia akan memanggil edit nama dot text ya. Ini sudah selesai untuk program yang ada di main activity.kt. Selanjutnya kita run menggunakan emulator. Sebelumnya saya sudah membuat emulator dengan nama HP Larang ya. Emulator sudah berhasil kita jalankan. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini emulatornya. Saya menggunakan Google Pixel 2 emulatornya. Kita tunggu sampai emulatornya menyala. Agak berat memang, karena memang laptop saya memiliki spek yang tidak terlalu tinggi. Jika teman-teman mempunyai spek laptop yang tinggi, misalkan dengan RAM 12 GB, kemudian Core i7, VGA-nya juga bagus, mungkin proses untuk memanggil emulator akan berlangsung lebih cepat. Ya, ini sudah tampil aplikasi kita, aplikasi input nama. Jadi saya akan coba menginputkan nama saya. Misalkan nama saya Avandinat. Misalkan saya tulis Avandinat. Kemudian saya klik button proses, nanti akan muncul di text view-nya nama Anda Avandinat. Lalu jika saya mengganti namanya misalkan Ulya Nur Hasanah, ya kemudian saya klik button proses nama, maka akan berubah menjadi nama Anda Ulya Nur Hasanah. Ya, kalau kita close aplikasinya, kita bisa memanggil atau menampilkan aplikasinya lagi karena sudah terinstall di HP kita. Namanya input nama. Ya, ini kita sudah berhasil membuat aplikasi input nama. Sekian untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.